Bismillah perkenalan. Tawas lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sing kenalnya yo sampean sebagai pewawancara. Mas lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik. Siro tuh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulisia dan ini teman saya. Muhammad Majid. Kami dalam video ini bermaksud untuk menguak tentang bagaimana dakwah Islam yang terjalin di tengah masyarakat. Untuk itu, simak video selanjutnya. Mas Umar, bolehkah saya bertanya? Silakan. Namun untuk memulai pertanyaan lebih dalam, perkenankan saya untuk memberitahu Mas Umar bahwa ini merupakan dalam ajang kreasi dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, dan yang akan kami angkat yaitu untuk Banget dulu. Dia puji sih. ya rumah. Welek kameraku lho. Aja sumpah welek tenan. Wes itu dilanjut noy. Tapi dilanjutnya apa gak iso, Pak? Iso. Itu kan waktu 8, 9, 10 kan? Masih kan? Ayo. Majelis Ulama Kota Malang menghadirkan banyak beragam kompetensi yang mendidik bagi para generasi milenial, ya khususnya kita. Nah, sebagai generasi milenial ini, apa tanggapan Mas Umar sebagai politikus agama? Gimana itu pernikahan? Apa itu pernikahan? Ya, bisa dijelaskan sih tentang syarat-syarat pernikahan itu bagaimana? Oke. Untuk pengertian pernikahan. Pernikahan itu awal kata berasal dari kata nikah. Kalau bahasa Arabnya itu zuwaj, yaitu menggabungkan antara dua hati, dua jenis manusia, antara laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah. Jadi dua insan, yaitu ya yang disebutkan dalam satu akad. Ya, menggabungkan dua insan yang akan menjadi ikatan secara resmi atau secara halal. Ya, aku bisa tanggap nih ya teman-teman ya. Misalnya aku perempuan dan ini Mas Umar laki-laki, ya jelas dong kita punya konsep sendiri-sendiri tentang bagaimana mengartikan pernikahan itu. Namun jika ditelisik lebih mendalam tentang hakikat pernikahan itu, yaitu bahwa selain untuk menjalankan sunnah, ya kan? Selain juga menjalankan sunnah, pernikahan itu juga untuk mewariskan keturunan. Apa esensi pernikahan itu jika sudah terjadi akad, sudah terjadinya ikatan rumah tangga, tetapi sang istri belum dapat membahagiakan suami? Kalau menurut saya, arti pernikahan itu tidak hanya sebuah ikatan, tapi bagaimana pernikahan itu membawa kehidupan menjadi lebih baik. Ya, seperti kita bisa menerka ya film ayat-ayat cinta. Mas tahu ayat cinta? Ya. Bagaimana filmnya? Ya. Itu kan nama Fahri ya? Ya. Fahri sama istrinya
dia belum dikaruniai anak tapi sudah menikah lagi. Bagaimana pendapat Mas tentang arti pernikahan? Oke. Arti pernikahan itu maknanya ini, kita saling melengkapi, saling membangun antara satu sama lain untuk menggapai tujuan bersama. Misalnya kalau dalam pernikahan itu dihadapkan dengan yang namanya ujian, seperti ujian ekonomi, ujian sosial, ujian keluarga, belum mempunyai keturunan, itu bagaimana dua orang itu dalam satu pasangan itu saling mensupport, saling menguatkan, saling memberikan semangat untuk tetap menjalani hidup, atau kalau tidak bisa, urusan rumah tangga itu akan hancur. Apa rahasianya jika kita nggak mau hancur tapi kan bercinta ya? Ya, Hak perempuan tidak ada apa-apa dalam perempuan ya perempuan. Kalau laki-laki kan dia bisa mengatakan talak, kita perempuan mulu itu melalui pengadilan. Gimana caranya? Tapi bahasan ini jauh lebih mendalam. Jika belum terjadi ikatan yang suci, ya kita kan tahu ya kan, kalau syarat pernikahan itu ada mas kawin, ada wali, ya kan, ada apa lagi? ya, Saksi. ya. Oke, untuk syarat tips untuk membangun rumah tangga agar apa tadi pertanyaannya? Agar sakinah. Ya, agar sakinah itu yang pertama kita harus memperbaiki komunikasi. Penting yang namanya komunikasi itu. Jadi kita tidak bisa seenaknya sendiri, baik itu dari seorang istri ataupun seorang suami. Jadi tidak serta-merta menyalahkan ketika ada hal-hal yang itu mungkin kurang berkenan, seperti misalnya kalau ada suami telat kerja, tiba-tiba istri marah dan lain sebagainya. Nah itu perlu dikomunikasikan terlebih dahulu. Misalnya ini baru datang kerja disambut dengan senyuman, terus kemudian diambil tasnya, dibantu beresin, dibikinin teh, ngobrol kenapa tadi datangnya kok telat, ditanyain baik-baik. Nah pasti nanti seorang suami juga akan memberikan penjelasan, akan berkomunikasi baik. Seperti itu syarat pertama, itu komunikasi. Terus yang kedua komitmen. Nah ini komitmen, jika sudah memiliki ikatan suami istri, keduanya itu harus mempunyai komitmen akan visi misi tujuan yang sama, yaitu tujuannya mencari kebahagiaan di dunia dan terutama di akhirat. Terus kedua tadi yang seperti dijelaskan oleh, seperti yang kata pengantar Mbak Maulisia tadi, sebagai mengikuti sunnah. Nah, mengikuti sunnah, kalau kita sama-sama mengikuti sunnah ini kita akan sejalan. Terus kemudian yang ketiga ini saling melengkapi satu sama lain. Nah misalnya kalau si suami kekurangannya ini. Nah, bisa istri itu melengkapi dari kekurangan suami tadi. Yang terpenting juga harus saling menjaga aib satu sama lain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Hai para perempuan, keturunan itu ada di tanganmu. Jika kamu ingin keturunanmu baik, maka kamu harus baik. Pesan dari aku.
mungkin ada yang ditanyakan lagi. Udah, ini. Ya, terima kasih atas waktunya Mas. Oke, sama-sama. Semoga setelah video ini dibuat tidak akan lagi perceraian di sekitar kita. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.